Manusia diciptakan untuk saling membantu satu sama lain. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup dengan saling membutuhkan dan melengkapi. Itulah fitrah manusia di muka bumi ini yang diajarkan oleh semua agama. Dalam ajaran Islam, ada istilah tabaru yang memiliki arti menolong. Sebuah konsep di mana seorang muslim harus saling melengkapi dan tolong-menolong antar sesama makhluk ciptaan Allah. Tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam, terlebih lagi sesama manusia. Kehidupan sosial seorang muslim ada saling berkaitan satu sama lainnya. Ketika ada satu orang muslim yang kesakitan, maka muslim yang lain juga harus ikut merasakannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Yang memiliki arti yaitu di mana seorang muslim yang beriman dengan muslim lainnya diibaratkan dengan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu bagian dengan bagian lainnya. Seorang muslim harus menjaga bangunan tersebut lewat tolong-menolong dan saling menguatkan. Dari itu, seorang muslim diajarkan untuk peduli sesama dan bahu-membahu. Nilai-nilai tabaru merupakan asas dari semua kegiatan sehari-hari, termasuk dalam transaksi hutang piutang. Namun yang terjadi hari ini, kita secara perlahan mulai melupakan asas tersebut. Kebanyakan dari kita, ketika meminjamkan uang kepada orang lain, selalu ditambahkan bunga atas pinjaman yang kita berikan, dengan alasan bahwa uang yang kita pinjamkan itu memiliki nilai tambah di masa yang akan datang. Kita tega mengambil untung dari orang yang sedang mengalami kesulitan. Sungguh hal itu bertentangan dengan konsep tabaru yang Islam ajarkan. Dalam konteks muamalah, Islam hanya mengakui transaksi hutang piutang dengan akad qardul hasan. Qardul hasan dilandasi nilai tabaru, di mana seseorang ketika meminjamkan uang tidak lain karena ingin meringankan beban orang lain dan membantunya dengan meminjamkan modal kepadanya. Dari itu tidak ada istilah bunga atas pinjaman tersebut. Jika uang yang kita pinjamkan sebesar 1 juta, maka uang itu kembali tetap 1 juta. Mungkinkah hal ini demikian bisa dilakukan? Kenapa kita tidak dapat untung? Bukannya uang yang kita pinjamkan itu bisa mendapatkan keuntungan? Kenapa nggak boleh? Itulah beberapa pertanyaan yang akan selalu muncul di benak kita karena hilangnya rasa kepedulian kita kepada sesama muslim. Pernahkah kita meminjamkan uang dengan sistem bunga kepada teman dekat kita? Tentu jawabannya tidak. Karena kita akan berpikir, mana mungkin kita tega mengambil keuntungan dari seorang teman yang sedang dalam kesulitan. Jika semangat tolong-menolong tersebut kita berlakukan kepada semua manusia, terutama sesama muslim, maka qardul hasan yang Islam ajarkan seharusnya menjadi hal yang lumrah yang dilakukan dalam transaksi hutang piutang. Perlu kita ketahui bahwa ajaran Islam selalu menempatkan manusia pada fitrahnya, dan akad qardul hasan merupakan salah satu cara kita tetap menjadi manusia yang saling melengkapi satu sama lainnya. Si kaya dan si miskin saling mengasihi, yang lapang meringankan yang sukar, yang kuat membantu yang lemah. Begitulah seharusnya prinsip hidup yang harus kita pegang, saling melengkapi, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. berbuat kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan lainnya. Maka dari itu, berlomba-lombalah
dalam berbuat baik, seperti yang diajarkan Islam. Dan mari bersama-sama kembali menjadi manusia yang sesuai fitrahnya. Cukuplah Islam yang menjadi pedoman hidup kita, karena dengan memegang Islam sebagai prinsip kemenangan Muslim, kejayaan Islam dapat tercapai di muka bumi ini. Ya Rahman, Ya Rahim, pengasih dan penyayang, Dia utus sepanjang masa Rasul menebar cinta. Setiap pada punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Lagu